Haleluya, shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur hari ini kita ada di bulan yang baru. Welcome November. Selamat datang bulan yang baru. Kita perkatakan bulan penuh berkat, bulan penuh kasih Tuhan, bulan penuh kebaikan Tuhan, bulan penuh anugerah Tuhan. Sepanjang bulan ini kita perkatakan kebaikan Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap kita dalam nama Yesus. Kita imani saudara ya. Puji Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita kembali boleh memulai hari ini. Berarti kita memulai bulan ini dengan firman Tuhan. Dan tergenapi firman Tuhan atas hidup saudara dan saya. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambah-tambahkan dalam kehidupanmu. Kita memulai hari ini bersama dengan firman. Kita percaya perkara-perkara dahsyat Allah akan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat. Ya kan, kita ada untuk menguatkan orang lain. Mungkin kita bilang kita terbatas, tapi kita percaya renungan yang kita dapati setiap hari melalui program Bible and Coffee itu bisa menjadi berkat juga, bisa menjadi kekuatan juga, bisa menjadi keteguhan, membawa orang meneguhkan hatinya, imannya kepada Kristus, dan itu menjadi bagian kita untuk membagikannya kembali. Sehingga melalui hidup saudara dan saya, melalui sosial media saudara dan saya, kita bisa memberkati banyak-banyak umat Tuhan. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Di dalam Kejadian 32 ayat 10, Yakub bilang begini saudara. Ini perkataan Yakub kepada Tuhan. Yakub bersyukur sekali kepada Tuhan. Dan perkataan itu terlihat dari ucapan syukur itu terlihat dari perkataannya. Dalam Kejadian 32 ayat 10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Kenapa? Inilah alasannya saudaraku. Yakub bilang begini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini saja waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Wow. Saudara tahu, hidup kita itu terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Katakan amin. Kita bersyukur tanpa kita sadari. Saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin sebagian kita bilang, tapi ini karena hasil usaha saya loh pendeta. Saya berjuang, saya dagang, saya melakukan ini, melakukan itu. Ya wajar kalau saya menerima berkat. Betul. Tapi saudara mesti ingat, kesehatan saudara dapat dari siapa? Tentu Tuhan yang mengaruniakan kesehatan buat kita. Bukan sehingga akhirnya kita bisa cari uang, kita bisa usaha, kita bisa kerja. Itulah yang mesti kita sadari. Dan Yakub menyadari hal ini Tuhan. Yakub bilang, aku datang dengan tidak membawa apa-apa. Aku cuma datang dengan tongkat Tuhan. Waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini aku gak punya apa-apa. Tapi sekarang aku telah memiliki 2 pasukan. Yakub menyadari hal ini, bahwa hidupnya ada dalam kasih dan kesetiaan Tuhan. Tahukah saudara, kita bisa melalui bulan demi bulan. Hari ini kita ada di hari pertama di bulan November. Itu karena anugerah Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang memelihara kita. Bahkan di masa-masa pandemik ini betul segala sesuatu bergoncang. Tapi kita boleh mengalami kebaikan Tuhan. Dan kita tetap ada sampai hari ini. Itu bukti kasih dan kesetiaan Tuhan berlaku atas hidup saudara dan saya. Karena itu saya mau ingatkan buat setiap kita. Ingatlah selalu akan Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia dan kasih setianya yang terus berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Makanya Musa mengingatkan umat Tuhan begini saudara. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 12
sampai dengan 14. Musa ingatkan seperti ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dengan kenyang, engkau sudah mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ingat dong, bahasa Musa nih kira-kira seperti, ingat dong, Tuhan yang membuat engkau kaya sampai hari ini. Ingat dong, dulu engkau seperti apa. Kalau kita mau jujur hari-hari ini, kita pasti jujur, sebenarnya kita gak layak terima apa yang kita miliki kok saat ini. Iya kan? Tapi semua karena kasih setia Tuhan. Jangan jadi tinggi hati sehingga akhirnya dengan apa yang kau miliki engkau lupa akan pemberinya. Kita terlena dengan pemberiannya, akhirnya kita lupa untuk mengucap syukur dengan sang pemberi. Hari ini sebagai hamba Allah, saya ingatkan buat setiap kita, ayo belajar selalu ingat akan Tuhan. Ingatlah kasih dan kesetiaan Tuhan. Sehingga itulah yang membuat kita sadar, Tuhan, aku ini gak ada apa-apanya dulu, tapi kalau hari ini aku seperti sebagaimana aku ada, semua karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang menopang kehidupanku. Jangan sama seperti Uzia, Raja Yehuda, saudaraku. Wah, Raja Yehuda tadinya hidup takut akan Tuhan, setia akan Tuhan, beribadah mencari Tuhan. Tapi ketika Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan mengangkat derajat hidupnya, apa yang terjadi? Dia lupa akan Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 15 dan 16, coba kita perhatikan. Tuhan juga membuat, iya ini Uzia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama dia termasyur. Lihat saudaraku, nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Kenapa? Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Ini yang mesti kita terima sebagai kenyataan kita, bahwa seringkali kita ditolong Tuhan dengan cara-cara yang ajaib kok. Ada saja pembelaan Tuhan kok. Ada saja pertolongan Tuhan kok dalam kehidupan kita. Ini yang mesti kita mau jujur dong sama diri kita sendiri. Ada rencana-rencana jahat manusia dalam hidup kita, Tuhan gagalkan kok. Kalau bukan karena Tuhan, bukan karena pertolongan Tuhan, kita gak ada sebagaimana kita ada saat ini, saudara. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Uzia, Raja Yehuda ini? Di ayat 15, raja ini jadi termasyur karena ditolong oleh tangan Tuhan yang ajaib. Tapi di ayat 16, perhatikan. Setelah ia menjadi kuat, setelah Uzia memiliki nama termasyur sampai negeri-negeri yang jauh, ia menjadi tinggi hati. Ia menjadi sombong sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Tahukah saudara, seringkali apa yang kita miliki membuat kita berubah setia. Karena itu hari ini sebagai hamba Allah saya ingatkan, tetaplah setia cari Tuhan. Ingatlah selalu akan kasih dan kesetiaannya. Semua yang kita upayakan, semua yang kita dapati itu karena anugerah kok. Karena kasih setia Tuhan kok. Kalau kita bilang ini hasil perjuangan saya, ini hasil putar otak saya, ini karena saya rintis dari awal, ingat dong, yang kasih nafas siapa? Minimal kita ingat kalau kita bisa bangun pagi itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa dipertemukan dengan klien-klien kita, dengan orang-orang yang gak pernah kita lihat sebelumnya. Itu kasih karunia Tuhan yang mempromosikan hidup saudara dan saya. Sadar akan hal itu, sehingga akhirnya kita tidak melupakan Tuhan. Sadar akan hal itu sehingga akhirnya kita terus sadar, saya perlu Tuhan, saya cari Tuhan, karena saya sudah terlalu menerima terlalu banyak kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup saya. Hari ini melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, ingatlah, kita ada hanya karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Kita ada di awal bulan yang baru. Kita memiliki apa yang sebenarnya kita berasal daripada Tuhan kita dapati. Karena itu belajarlah untuk tetap terus beribadah kepada Tuhan. Belajarlah untuk tetap setia mencari Tuhan. Belajarlah untuk selalu ingat bahwa saya ada semua
karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang menopang saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan, biar hatinya tetap terus melekat kepada Tuhan. Apa yang kami miliki itu berasal daripada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami setiap umat Tuhan untuk selalu sadar akan hal ini, bahwa Tuhan semua berasal dari kasih setia dan kebaikan Tuhan. Hamba berdoa, biar anugerah, penyertaan, pertolongan, bahkan hati yang takut akan Tuhan, hati yang memiliki kerendahan hati, Tuhan taruh dalam hati setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap setia cari Tuhan, sekalipun kau sudah berlimpah akan segala sesuatu. Karena apa yang kita punya itu titipan yang Tuhan titipkan untuk kita kelola selama kita berada di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita.